Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang anak-anak. Ibu akan melanjutkan materi yang Ibu ajarkan. Kita menggunakan video aja dulu karena tadi ada masalah dengan aplikasi Zoom. Jadi Ibu memberikan materi dengan menggunakan video yang Ibu kirim ke anak-anak nanti. Materinya tetap yaitu gangguan organ peredaran darah pada manusia dan cara mengatasinya. Baik anak-anak, Ibu akan menjelaskan satu persatu tentang gangguan organ peredaran darah pada manusia. Gangguan peredaran darah pada manusia itu disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama adalah faktor keturunan, yang kedua faktor non keturunan. Baiklah, Ibu akan jelaskan satu persatu. Faktor keturunan itu ada dua penyebabnya. Yang pertama itu adalah faktor hemofilia. Faktor hemofilia itu adalah suatu penyakit yang membuat susah darah itu membeku. Jadi kalau penyakit yang membuat darah itu susah membeku, darah kita itu mengalir terus-menerus jika tangan kita luka. Jadi oleh sebab itu ini disebut juga dengan kurangnya zat pembekuan darah. Nah, itu disebut dengan hemofilia. Yang kedua adalah talasomia. Talasomia ini disebut juga dengan anemia, yaitu kekurangan sel darah merah atau penyebab di mana tubuh kekurangan produksi hemoglobin. Hemoglobin itu sel darah merah, sehingga tubuh itu terasa lemah, lesu dan susah untuk bernapas. Itu disebut dengan talasomia. Jadi itulah penyakit yang disebabkan oleh faktor keturunan. Yang kedua adalah faktor non keturunan. Faktor non keturunan ini disebabkan oleh gaya hidup. Jadi mungkin gaya hidup anak-anak kurang berolahraga atau sering makan makanan jajanan di pinggir jalan atau fast food. Ini bisa menyebabkan gangguan peredaran darah. Apa saja penyakit-penyakit yang disebabkan oleh non keturunan? Penyakit akibat dari gaya hidup kita yang kita lakukan kurang sehat. Yang pertama itu adalah penyakit anemia. Anemia juga masuk ya, ada dua, yaitu penyakit kekurangan darah. Yang kedua adalah hipotensi. Hipotensi itu adalah tekanan darah rendah. Biasanya kepala sering pusing. Yang ketiga adalah hipertensi. Hipertensi kebalikan dari hipotensi, yaitu tekanan darah tinggi yang disebabkan oleh penyempitan pembuluh darah. Yang keempat adalah leukemia. Leukemia itu adalah kelebihan sel darah putih. Kalau kelebihan sel darah putih berarti ini suatu penyakit yang berbahaya, karena di dalam tubuh kita itu mestinya harus banyak sel darah merah. Jadi penyakit leukemia itu adalah kelebihan sel darah putih, yaitu penyakit kanker pada sumsum tulang yang menghasilkan sel darah putih. Itu disebut dengan leukemia. Yang berikutnya adalah jantung koroner. Jantung koroner itu adalah penumpukan kolesterol pada pembuluh darah. Jadi adanya lemak, biasanya kolesterol itu berhubungan dengan lemak, itu penyakit jantung koroner atau gangguan sistem peredaran darah. Jadi gangguan pada sistem peredaran darah disebut dengan jantung koroner. Berikutnya adalah stroke. Stroke itu adalah penyakit akibat pecahnya pembuluh darah di otak. Jadi kalau pecahnya pembuluh darah di otak bisa menyebabkan penyakit stroke. Yang berikutnya adalah varises. Varises itu adalah pelebaran pembuluh darah balik di kaki. Jadi kalau ada urat-urat yang terbentuk di bagian betis atau bagian kaki, itu disebut dengan varises. Itulah gangguan peredaran darah non keturunan.
tadi disebabkan oleh faktor keturunan, yang kedua non keturunan. Dan sekarang penyakit-penyakit itu bisa kita atasi dengan beberapa cara. Jadi bagaimana cara mencegah gangguan pada peredaran darah? Bisa kita lakukan. Yang pertama adalah dengan berolahraga secara teratur. Yang pertama. Yang kedua itu adalah istirahat yang cukup. Yang ketiga itu adalah mengatur pola makan yang tepat. Yang keempat itu adalah menghindari dari asap rokok. Asap rokok baik itu secara aktif maupun pasif. Kalau yang aktif berarti adalah orang yang perokok, sedangkan pasif itu adalah kita yang menerima asap rokok. Nah, jadi kita harus menghindarinya. Itulah cara mencegah terjadinya gangguan peredaran darah pada manusia. Jadi anak-anak tolong disimak video ini, dan ibu akan memberikan tugas kepada anak-anak. Nanti ditulis ada 3 pertanyaan dan dijawab di kertas dan difoto, masukin ke grup WA grup. Jadi ibu sudahi dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.